Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, hari ini Ibu akan membahas pelajaran Bahasa Indonesia tema 4 subtema 1. Nah, sebelum kita belajar, kalian persiapkan dulu buku pena 2B-nya dan jangan lupa berdoa dulu ya, agar materi yang Ibu sampaikan bisa dapat kalian pahami. Oke? Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Kita akan bahas tentang kosakata lingkungan rumah yang bersih. Kosakata dapat diartikan sebagai gabungan dari beberapa kata. Daftar kata-kata tersebut dapat berkaitan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks atau percakapan. Mari kita lihat contoh kosakata tentang lingkungan rumah yang bersih pada percakapan berikut. Kita baca sama-sama ya. Ani, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat, kata Ani. Nah, pada kata yang bercetak tebal itu merupakan contoh kosakata tentang lingkungan yang bersih. Kita lihat ya, ada kosakata A bersih, B sehat, dan C penyakit. A bersih artinya bebas dari kotoran. B sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. C penyakit artinya gangguan kesehatan. Selanjutnya, kita menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Informasi dapat kita peroleh dengan cara mengamati gambar. Informasi yang kita peroleh dapat disajikan dalam bentuk cerita. Berikut langkah-langkah membuat cerita berdasarkan gambar. Pertama, amatilah gambar dengan teliti. Kedua, tentukan tema atau topik gambar. Ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan yang utuh. Nah, kamu bisa menuliskan cerita berdasarkan gambar seperti contoh di bawah ini. Kita lihat ya, di situ ada gambar seorang anak laki-laki dan perempuan sedang membereskan mainan. Berikut cerita berdasarkan gambarnya. Dedi dan Mita sedang merapikan mainan. Mereka merapikan mainan dengan bekerja sama. Mainan yang tersimpan rapi membuat rumah menjadi rapi dan tidak kotor. Nah, ini merupakan contoh menuliskan cerita berdasarkan gambar. Nanti kalian buat ya, seperti ini. Selanjutnya, menuliskan informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan. Dari hasil mengamati sebuah gambar, kita akan memperoleh informasi penting. Jika informasi hasil pengamatan telah diperoleh, kita dapat membuat laporan hasil pengamatan tersebut. Nah, laporan pengamatan yang kamu buat harus berbentuk karangan singkat atau cerita. Oke, nah hal-hal yang harus kalian perhatikan sebelum membuat laporan hasil pengamatan yaitu: pertama, amatilah gambar dengan cermat. Lalu, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Dan susunlah hal-hal pokok dalam bentuk laporan sederhana. Nah, laporan sederhana ini harus dibuat secara singkat, padat, dan jelas. Oke. Sebelum membuat laporan, kita perlu memperhatikan gambar dengan cermat. Kemudian temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Hal-hal pokok tersebut berhubungan dengan peristiwa atau kegiatan pada gambar. Setelah itu, kita dapat mulai menyusunnya menjadi sebuah laporan sederhana yang berbentuk karangan singkat atau cerita. Laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas, dan berbentuk apa tadi? Karangan singkat atau cerita. Nah, di sini ada contoh cara membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Ingat ya, sebelum membuat hasil laporannya, kalian harus mengamati gambar dengan cermat. Lalu temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Setelah itu, susunlah hal-hal pokok dalam bentuk laporan sederhana. Nah, berikut contoh cara membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Halaman rumah yang kotor. Halaman rumah terlihat kumuh dan berantakan.
Banyak sampah yang berserakan di halaman rumah. Daun-daun yang gugur tidak disapu dan dibuang. Tanaman bunga juga terlihat tidak terawat. Nah, ini contohnya ya. Selanjutnya, tugas bahasa Indonesia yang harus kalian kerjakan adalah halaman 99, nomor 1 saja ya yang dikerjakan. Lalu halaman 112, muatan bahasa Indonesia. Tugasnya dikumpulkan hari ini. Ibu tunggu sampai jam 12 malam ya. Oke. Pembahasan hari ini Ibu cukupkan. Kurang lebih Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.